Selamat datang kembali bersama kami Damasa Kaca Online. Hari ini Kamis, ini pas banget sama ulang tahun belanja online nih, 12.12. Jadi jangan-jangan teman-teman di sini pada depresi dan stres karena mau belanja apa, bingung ngabisin duit mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian rezeki. Hari ini kita akan kembali dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Fabian Chandra. Terakhir kalau saya tidak salah ingat, eh, Pak Fabian juga membawakan tentang meditasi juga. Nah, ini bagaimana kali ini adalah meditasi untuk mengatasi stres dan depresi. Nah, meditasi untuk mengatasi stres dan depresi ini belakangan ini banyak sekali berkembang ya, terutama di dunia barat dengan berbagai macam metode yang diperkenalkan oleh para ahli, terutama dari sisi psikologi, bagaimana meditasi ini menjadi pendamping untuk mengatasi stres dan depresi. Hari ini Pak Fabian akan berbicara, akan sharing, akan membagikan pengetahuannya, mungkin dari sisi Buddhisme, juga mungkin dari sisi bagaimana perkembangan metode-metode terbaru ya yang dikembangkan di dunia barat. Sebelum kita memulai, seperti biasa, mari kita bersikap anjali bersama-sama. Kita membacakan Parita Nama Karapata. Izinkan saya untuk eh, memandu. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pembacaan Dhammapada yang akan dilakukan oleh Saudari Elmi. Silakan, Miss Elmi. Dhammapada Appamadawaga Syair 23. Te cha ino sa tatika nichang dalhaparakama husanti Dhira nibbang yogakhe mang anuttarang ti, yang artinya orang bijaksana yang tekun bersamadi, hidup bersemangat dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya mencapai nibbana, kebebasan mutlak. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi.
atas pembacaan Dhamma padanya. Sebelum kita beralih ke narasumber kita, Pak Fabian Chandra, untuk memberikan kita pengetahuan tentang meditasi untuk mengatasi stres dan depresi, saya bacakan secara singkat profil dari Pak Fabian. Profil narasumber Pak Fabian Chandra, beliau adalah ex-editor dan kontributor majalah Dhamma Cakra, dan beliau adalah pembelajaran dan eksperimental Dhamma. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengalihkan kepada narasumber kita, Pak Fabian Chandra, untuk memulai sesi kita malam ini, yaitu mengatasi stres dan depresi dengan meditasi. Kepada Pak Fabian, disilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nama budaya. Budaya. Pada malam hari ini, saya ingin memulai sesuatu yang mungkin pernah diperbincangkan, tetapi belum pernah ada yang mungkin membuat klinik khusus untuk mengatasi stres atau depresi. Nah, yang saya bahas ini adalah membahas mengenai bagaimana kita menggabungkan antara kedokteran modern, dalam hal ini ilmu psikiatri, dengan meditasi. Nah, untuk itu bagian ini akan saya pisahkan, yaitu penyebab dari uraian mengenai penyakit-penyakit penyakit stres dan depresi dan berbagai perilaku dari segi Buddhis, dan kemudian dibahas dari segi kedokteran, dan kemudian bagaimana kita menggabungkan itu untuk membuat suatu jalan untuk membebaskan diri dari stres depresi itu. Ya, kita mulai dengan dari segi Buddhis. Stres itu apa sebenarnya? Stres itu kalau dalam agama Buddha ya disebut duka. Ya, ini maaf, sekali ini saya melalui handphone karena ada masalah dengan komputer, sehingga nggak bisa sharing, belum bisa sharing PowerPoint-nya, tetapi nanti akan saya share belakangan. Nah, kita mulai. Apakah duka? Kita akan mulai dengan membahas duka itu apa. Mungkin ya teman-teman sendiri udah sering mendengar duka itu adalah diterjemahkan sebagai penderitaan. Walaupun itu nggak salah, tapi masih kurang tepat karena penjabaran seperti itu mensederhanakan, jadinya terlalu mensederhanakan mengenai arti sebenarnya dari duka. Duka itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak menyenangkan. Apapun yang tidak menyenangkan itu duka. Kita misalnya bukan hanya suatu hal yang besar, kalau misalnya kita bicara mengenai kita suka ruang tertentu atau orang tertentu, dan itu tuh hal yang besar. Tapi ini mencakup hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya, saya tidak suka duduk di sana, tidak menyukai duduk di sana. Itu juga duka.
ketika kita harus di sana itu duka. Kemudian saya tidak menyukai kok kok misalnya handphonenya adalah kecil, itu pun juga duka. Apapun yang tidak menyenangkan adalah duka. Selanjutnya, selain tidak menyenangkan juga hal-hal yang menyedihkan, yaitu itu yang agak besar mungkin. Biasanya kita sampai sedih itu karena itu besar. Misalnya eh, kehilangan harta, misalnya kehilangan keluarga, berpisah dengan yang kita sukai ya, yang kita sayangi, pisah dengan keluarga, ada orang tua, atau dengan pacar mungkin, atau dengan siapapun. Nah, juga bertemu dengan orang yang tidak disukai, atau benda yang tidak kita sukai. Itu juga hal yang tidak menyenangkan dan menyedihkan. Itu juga termasuk. Selain itu apalagi? Rasa tidak nyaman. Kita merasa tidak nyaman, duduk di sana nggak enak, begini nggak enak. Mungkin ada yang lebih besar nanti, misalnya kita tinggal di kota yang tidak kita sukai atau di wilayah lingkungan yang tidak kita sukai. Itu juga eh, itu kita membuat kita tidak nyaman. Itu kita juga tidak suka. Selanjutnya adalah tidak memuaskan. Banyak sekali hal-hal yang tidak memuaskan dalam hidup ini. Itu menimbulkan duka. Umpamanya, saya tidak puas kok saya punya eh, pensil kurang hitam warnanya misalnya. Itu untuk yang kecil. Tapi tidak puas misalnya kok gaji saya cuma segitu. Atau misalnya, oh pembagian keuntungan saya kok cuma segitu. Atau kok keluarga saya begitu. Oh kok keluarga saya begitu dan sebagainya. Itu semua merupakan keadaan yang tidak memuaskan. Dan itu adalah duka. Jadi segala tidak menyenangkan, menjadi tidak memuaskan, membuat kita tidak nyaman, itu semua adalah duka. Pengertian duka itu sebenarnya sangat luas. Bukan hanya berarti penderitaan, bukan hanya itu. Maaf, Pak Fabian, itu slide-nya apa Ya, bisa dikirim ke Teddy mungkin nanti biar dibantu share dari kita? iya, maksudnya internet dari laptopnya ini lagi ada salah. Oh, ada di laptop ya filenya ya? Iya, Oh iya. iya. Jadi Oke, minta baik. maaf sekali ini Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Baik. saya jadi saya sembari saya baca di laptopnya, tapi saya jelaskan. Oh, baik, baik, baik. Oke. Nah, untuk mengerti masalah ini, jadi kita pengobatan stres dan depresi itu kita harus mengerti juga asal mula dari duka atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena stres dan depresi itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan itu tadi, hal-hal yang tidak memuaskan, tidak menyenangkan dan sebagainya, disebabkan oleh duka. Nah, asal mula duka yaitu duka itu sebenarnya disebabkan oleh loba dan dosa sebenarnya, yaitu apa? Keserakahan dan kebencian. Tapi pengertian loba dosa ini kurang begitu pas juga kalau hanya di apa dijabaik kan atau diterjemahkan loba atau dosa. Eh, Loba itu bisa dijelaskan bukan hanya kehan atau makan,
tetapi juga adalah sifatnya grasping. Jadi ingin menggenggam, ingin memiliki, ingin mendapatkan, dan kemudian ingin mempertahankan. Itu adalah loba. Jadi sesuatu ingin mengambil, sesuatu yang sifatnya ingin mengambil atau memiliki, itu adalah loba. Jadi hal-hal itu bukan hanya hal-hal yang kecil, loba. Kadang-kadang itu tidak berhubungan dengan materi, tetapi berhubungan dengan batin. Itu pun juga loba. Kita ingin eh, duduknya menyenangkan misalnya. Kita ingin eh, kita ingin diganggu oleh berbagai bentuk pikiran misalnya. Itu juga loba. Jadi loba itu sebenarnya sangat luas. Dalam batin terdalam, kadang-kadang begitu kita muncul satu bentuk batin dalam meditasi, begitu kita berusaha menempel dengan bentuk tersebut, itu sudah loba sebenarnya. Nah, kemudian apakah itu dosa? Dosa itu adalah bukan hanya kebencian. Dosa itu adalah segala hal yang sifatnya penolakan. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita setujui, segala sesuatu hal yang kita tolak gitu. Misalnya itu sama juga, bukan hanya suatu hal yang bersifat materi, tapi juga bersifat suatu yang hal yang batin. Misalnya kita tidak suka pandangan tertentu, kita kita membenci eh, cara berpikir orang lain misalnya dan sebagainya. Itu juga termasuk dosa. Jadi bukan hanya misalnya, oh saya tidak suka dengan pribadi tertentu, misalnya, bukan hanya itu. Kita tidak suka, eh, misalnya nasi nasi coklat, misalnya, itu adalah dosa. Jadi segala hal yang sifatnya menolak itu dosa. Nah, penderitaan itu penderitaan itu semua berkisar dari dosa atau loba. Hanya itu sebenarnya. Di tempat yang terdalam adalah itu sebenarnya. Nanti kita akan lihat semua masalah-masalah batin, masalah-masalah psikiatri dengan berbagai gejalanya, itu tidak terlepas dari loba dan dosa. Tidak terlepas dari loba dan dosa. Dengan akarnya yaitu moha. Nah, sekarang kita balik, apa itu moha? Moha adalah ketidakmampuan kita untuk melihat proses batin yang terjadi. Kita tidak melihat ketika loba itu muncul atau ketika dosa itu muncul. Itulah moha. Nah, selain dari ketidaktahuan itu, moha juga adalah ketidaktahuan akan proses yang terjadi. Jadi maksudnya begini, kan yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Maksudnya batin, proses yang terjadi di batin dan jasmani kita. Sehingga karena kita tidak tahu, disebabkan kita tidak sadar, tidak perhatikan, dan kita tidak tahu jadinya. Nah, apa yang kita tidak ketahui di dalam proses batin itu, yaitu bahwa segala sesuatu jadi pada batin dan jasmani kita, sifatnya adalah tidak kekal, anicca,
dan juga tanpa aku atau tanpa diri. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, ketidaktahuan dan juga duka. Duka itu tadi salah satu di antaranya. Jadi kembali tadi Melobadus itu adalah duka, penyebab dari duka. Dalam keadaan seseorang bermeditasi, wipasana atau pandangan terang, dia akan melihat anicca dan duka. Nah, jadi ada tiga yang diketahui oleh apabila kita tidak disertai moha, itu apa? Anicca, duka, dan anatta. Sekarang kita bahas, apakah itu anicca? Anicca selama ini diterjemahkan sebagai ketidakkekalan. Itu benar. Segala sesuatu tidak kekal. Jasmani, sebagainya itu tidak kekal. Tapi ada lain, bukan cuma karena tidak kekal, tetapi di sini segala sesuatu yang sifatnya berubah. Perubahan itulah anicca. Itu jadi lebih tepat sebenarnya dikatakan ya adalah perubahan. Itu anicca. Segala sesuatu berubah dari yang menyenangkan jadi yang tidak menyenangkan, dari yang menyenangkan menjadi dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan dan sebaliknya dan sebagainya. Segala sesuatu di dunia ini, mau benda-benda, mau pikiran, perasaan, jasmani, segala sesuatu berubah. Nah, kemudian duka. Apakah duka itu kita sudah bahas tadi, yaitu duka itu bersifatnya menyakitkan, tidak menyenangkan, tidak nyaman, tidak memuaskan. Anatta tadi saya sudah singgung sebelumnya, yaitu tanpa aku. Banyak yang mengatakan tanpa aku. Aku di sini maksudnya apa? Kadang-kadang yang memaksudkan sebagai self. Tapi sebenarnya tanpa aku itu bukan hanya sekedar selfishness. Tetapi memang tidak ada substansi di sana. Tidak ada diri. Tidak ada yang disebut apa ya? Disebut katakan sesuatu, hal, entitas atau substansi yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada kesadaran. Dibilang dalam anatta ini, kesadaran bilang berpindah, sebenarnya bukan berpindah juga. Tetapi dia lenyap di sini kemudian muncul di sini. Jadi tidak ada yang benar-benar berpindah sebenarnya. Nah, ini yang saya jelaskan mengenai ke apa umum kita sebut penyambungan kelahiran, yaitu kesadaran penyambung untuk kelahiran yang berikutnya. Itu juga sifatnya bukan berpindah, tetapi lenyap di sini di tempat berikutnya. Jadi tidak ada diri. Mungkin ada pandangan-pandangan lain yang mengatakan itu roh. Roh itu adalah substansi tertentu, tapi tidak roh.
Sang Buddha selalu mengajarkan hanya ada pancakanda, 5 kelompok kemelekatan, yaitu kemelekatan pada jasmani, rupa kanda, kemelekatan pada perasaan, wedana kanda, kemelekatan pada kesadaran, winyana kanda, kemelekatan pada persepsi atau memori, sanya kanda, dan kemelekatan terhadap bentuk-bentuk pikiran atau sangkara kanda. Hanya terdiri dari itu. Jadi sudah saya jelaskan apa yang disebut eh, anatta atau tanpa aku atau tanpa diri. Tanpa substansi. Nah, untuk terbebas dari duka, maka kita perlu melihat terbebas dari moha. Yaitu apa? Kita melihat proses yang terjadi pada batin dan jasmani. Semua proses yang terjadi pada batin dan jasmani kita sadari. Itu yang dapat membuat kita terbebas. Pada akhirnya depresi, stres juga akan terbebas dari itu. Yaitu, nah, 3 tadi yang sudah saya sebutkan, anicca, dukkha, anatta itu adalah tilakana. Apa menyebabkan kita terbebas, mampu melihat proses, yaitu tilakana. Kita mampu melihat loba yang muncul, dosa yang muncul, dan sebagainya. Dan dengan demikian kita mengatasi duka nantinya. Bagaimana dia proses mengatasi duka? Ketika nanti seseorang sudah mampu berwipasana, dia mampu melihat segala sesuatu apa adanya, maka dia tidak melihat lagi dengan loba ataupun dosa, sehingga dia tidak timbul duka di sana. Jadi dia melihat dengan seimbang, dengan netral segala sesuatu. Ketika didapatkan, ya ini contoh ya, maksud saya ingin banyak orang beranggapan, oh kalau saya mendapat misalnya lotre, misalnya kalau zaman dulu ada namanya undian berhadiah besar. Misalnya kita dapat katakanlah 1 miliar, undian besar dapat. Bagi orang yang belum pernah memiliki 1 miliar, tentu wah luar biasa, enak sekali. Gitu. Mereka akan berbahagia. Tapi kemudian sesudah mendapatkan 1 miliar itu apa? Penderitaan akan mengikuti. Duka akan mengikuti. Kalau dia tidak bisa melihat itu dengan benar, mendapatkan hal itu dengan benar. Yaitu apa misalnya? Dia mulai merasa khawatir kalau ini berkurang. Dia ingin bagaimana ini kalau bertambah. Dia takut kemudian misalnya khawatir kalau nanti ada perampok atau pencuri atau dan sebagainya. Itu menimbulkan duka yang duka mengenai hal ini tidak didapatkan sebelumnya, tidak dia alami sebelumnya. Kemudian setelah mendapatkan uang miliar itu dia mendapatkan hal itu. Oke. Nah, jadi di sini sudah saya bahas mengenai duka, mengenai dukaan, atau mengenai
stres, ya duka juga bisa dibilang stres. Depresi juga dibilang stres. Dibilang duka juga. Oke, nah sekarang kita bahas pembahasan ini udah selesai sampai di pembahasan secara Buddhis. Kalau ada teman yang hadir yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Fabian. Jadi tadi penyebab dari entah itu depresi, entah itu stres, sehubungan dengan dari loba dosa moha sebenarnya Pak Fabian ya berarti ya. Tadi ya. Iya, Karena secara lebih mendalam lagi sebenarnya moha karena kita berdelusi ya mungkin ya. Sekarang lagi terjemahan yang lagi banyak dipakai berdelusi, kita nggak mengetahui bahwa segala fenomena itu adalah anicca, dukkha, dan anatta ya. Pak Fabian tadi ya. Kalau misalnya sekarang kalau misalnya ini karena belum ada pertanyaan, jadi kita ngobrol dulu Pak ya. Nanti siapa tahu ada yang iya, iya, eh, silakan. bertanya. Teman-teman baik di Zoom atau yang tergabung di YouTube, Dhamma Meta Jember atau Dhamma Meta atau Dhamma Televisi, disilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom live chat di YouTube, atau bisa juga nanti raise hand dan kita akan memfasilitasi untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Sebentar Pak ya. Eh, yang pertama begini Pak, kalau misalnya namanya stres dan depresi itu kan sebenarnya mungkin ada levelnya nggak Pak? Misalnya mungkin ada orang yang stresnya ringan, ada yang sedang dan ada yang berat gitu. Apakah untuk semua tingkatan itu meditasi itu efektif Pak? Untuk apa? Untuk mengatasi stres dan depresi ini. Iya, sebenarnya begini, kalau yang namanya stres itu memang banyak tingkatan. Hal-hal yang kadang-kadang ada stres yang sangat ringan sehingga kita juga nggak tahu bahwa kita stres gitu. Hal-hal yang ringan. Misalnya kadang-kadang begitu datang, misalnya kita ke restoran, makanan eh, melihat makanannya kita nggak suka gitu. Sebenarnya itu adalah mental stres juga, duka itu, ya. Tetapi itu tidak sampai menyebabkan stres seperti yang dimaksudkan di dalam yang untuk apa kita obati dengan meditasi, bukan. Tapi itu juga stres. Nah, tetapi stres yang kita maksudkan begini adalah ketika orang itu akibat dari stres yang diderita, dia kemudian timbul gejala-gejala atau perilaku-perilaku yang agak kurang bisa diterima atau umum atau ya kurang umum lah gitu. Atau tidak menyenangkan, sangat tidak menyenangkan bagi penderita. Misalnya nggak bisa tidur, misalnya akibat dari stres. Yaitu, ya itu yang sebenarnya yang mau dibahas, yang mau diobati itu yang seperti itu. Jadi bukan stres-stres yang terlalu ringan. Dan stres itu lebih besar, ya kalau lebih tinggi dari stres itu ya depresi ya. Depresi, kemudian depresi ringan, depresi berat, dan seterusnya gitu. Begitu. Nah, tujuannya dari sini sebenarnya kita bagaimana mengatasi stres sehingga dia tidak bertambah, bahkan kita bisa melenyapkan stres tersebut. Bahkan juga bukan cuma stres, bahkan juga kecenderungan-kecenderungan yang negatif juga bisa dilenyapkan gitu. Atau minimum ya begitu kamu ya.
Baik Pak, ini sudah ada Ya, eh, 3 pertanyaan, tapi 2 agak mirip, jadi akan saya gabungkan ya. Pertanyaan dari ya, Ibu Santikin. Eh, Namo Buddhaya, Romo, bagaimana cara meditasi untuk mengatasi depresi? Nah, maksudnya mungkin meditasi yang apa yang cocok untuk mengatasi stres, dan bagaimana, ini pertanyaan lanjutan dari peserta lain, bagaimana stres dan depresi bisa, maksudnya bisa ditanggulangi ya dengan metode meditasi. Karena kan kalau misalnya memang orang lagi stres atau lagi depresi itu kan, apakah dia mampu untuk bermeditasi, untuk berwipasana gitu, Pak Fabian? Kira-kira begitu ya, baik. mungkin masuk Nah, pertanyaan. itu sebenarnya memang itu nanti adalah pertanyaan yang dijawab. Dan itu memang dari dulu merupakan pertanyaan yang saya memang eh, yang menyebabkan membuat ini, yaitu apa? Bagaimana cara meditasi itu bisa mengatasi orang-orang yang stres atau depresi, bahkan schizofren. Jadi, nah nanti saya akan bagi sesudah sesudah kita bahas dari sisi psikiatrinya dulu, dari ilmu kedokteran. Saya mungkin nggak terlalu banyak membahas dari sisi itu, tetapi saya jelaskan hal-hal yang memang kita umum ketahui juga dari sisi kedokteran karena kita dengan adanya internet, dengan adanya buku dan sebagainya, kita mudah menggali mengenai hal itu. Gitu. Nah, tetapi triknya di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi mengatasi masalah-masalah itu. Karena pengobatan dengan kedokteran modern, dengan ilmu psikiatri modern, itu mereka dengan mengatasi gejalanya. Misalnya nggak bisa tidur, ya dikasih obat tidur. Gelisah, dikasih obat penenang, dan sebagainya. Tetapi meditasi, bagaimana mengatasi semua itu? Maksudnya, sehingga dia benar-benar dia sembuh, tidak perlu minum obat tidur, tanpa minum obat penenang. Begitu. Nanti akan dijawab nanti di belakangan bagian selanjutnya nanti setelah kita bahas mengenai sisi psikiatrinya. Oh, baik-baik. Oh, jadi nanti habis ini masih ada lanjutannya, Pak ya? Iya, iya. Dari Ini sisi ada satu. psikiatrinya kita belum. Oke, Ya, ini ada satu nih Pak dari Ibu Jenny. Permisi, saya ke psikiater ya, setiap bulan. Ada kecemasan dan insomnia katanya. ya, Harus minum obat. Tapi ya. katanya Bante, saya nggak perlu minum obat. Nah, jadi yang benar yang mana ini? Si dia orang ini, Bu Jenny ini mungkin bingung. Apakah karena harus ngikutin dokter, apa harus ngikutin Bante? Silahkan, Pak. Ya, menurut saya, kalau tidak bisa mengatasi penyebabnya, jadi tidak bisa mencabut penyebabnya, itu kita tetap harus ke dokter dulu ya. Jadi harus minum obat. Nah, tetapi, tetapi nanti saya paparkan di belakang. Ada beberapa kasus bahkan, di mana orang-orang itu terbebas dari insomnia, ya, ada banyak kasus, dan mereka tidak perlu minum obat. Tapi kalau sekarang belum tahu cara mengatasinya, ya sebaiknya minum obat dulu, karena nanti akan mengganggu pekerjaan kita. Tapi nanti saya akan uraikan bagaimana caranya, bagaimana cara pengobatan dan sebagainya. Nah, maksudnya dari sisi meditasi. Jadi bukan berarti dengan meditasi kemudian nggak pakai nggak pakai dokter segala macam, nggak begitu. Itu berbahaya. Nanti malah nanti malah bisa tambah 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 runyam nanti malah. Nggak bisa begitu, nggak serta merta kemudian nggak usah dokter gitu. Jangan begitu. Kita harus ke dokter dulu. Tapi nanti saya Oh, akan uraikan bagaimana kita bisa melepaskan diri dari obat-obat dokter. Gitu.
Jadi kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu keseharian hidup ya memang kita butuh bantuan profesional lah mungkin begitu ya Pak Fabian ya. Ya, untuk selama kita belum mengatasi akar masalahnya, kita tetap butuh itu. Karena nanti kalau nggak itu ada juga yang ngulang kasusnya gitu loh. Nanti Ya kalau kalau dia nggak minum terselesaikan. obat itu kemudian kambuh gitu, kambuh lagi dia. Nah, jadi itu untuk mencegah jangan kambuh ya tetap minum obat dulu untuk sementara. Nah, kalau kemudian sudah berhasil diatasi penyebabnya, baru bisa lepas gitu. Baik, Begitu, Bang. mungkin pertanyaannya sudah tidak Ya, ada atau oke. Pak Fabian mau lanjut dulu Pak nanti biar kita tunggu teman-teman Ya, oke deh. untuk ada pertanyaan lebih lanjutan yang sehubungan dengan lanjutannya materi dari Pak Fabian. Ya, ya. Oke. Karena udah nggak ada pertanyaan, ya kita teruskan lagi. Selanjutnya adalah em, dari sisi kita bahas dari sisi psikiatri, ya, dari sisi kedokteran modern. Dalam psikiatri ada gejala umum yaitu akibat stres ini terjadi kelainan perilaku, stres dan depresi ini. Tapi ada juga yang memang perilaku yang sudah lama tetapi tidak sampai mengganggu pasien tersebut. Tapi ada juga kelainan yang parah sehingga mengganggu pasien tersebut. Jadi kadarnya memang benar seperti Pak Mulyadi bilang itu ada tingkatnya, ada ringan, sedang, berat. Ya. Nah, berbagai masalah kejiwaan yang sering di, di sering dijumpai itu yaitu yang dibilang tadi oleh Bu Yeni tadi, kecemasan, anxiety. Jadi dia bisa cemas untuk berbagai hal. Dia bisa merasa takut. Nah, umpamanya dia cemas kalau dia belum mandi, misalnya. Atau dia cemas lupa cuci tangan, lupa kunci pintu, dan banyak lain lagi. Jadi kecemasan itu banyak sebab eh, gejalanya. Nah, kecemasan yang terlalu berlebihan, akhirnya itu eh, akhirnya itu menimbulkan masalah, stres juga. Umpamanya dia cemas, aduh, tadi saya udah lupa, udah kunci pintu atau belum ketika dia keluar. Saya udah kasih tahu belum itu ketinggalan, handphone ketinggalan lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu kecemasan-kecemasan seperti itu. Dan eh, bukan hanya itu salah satu contoh. Maksudnya gini, dia memang kecenderungan cemas atau akan segala hal gitu. Kecenderungan cemas akan segala hal. Nah, sehingga itu menimbulkan menimbulkan lama-lama stres. Dan karena kecemasan atau berbagai hal kecemasan menimbulkan kecemasan, kemudian bertubi-tubi nggak bisa tidur. Akibat stres itu nggak bisa tidur. Ya kita juga sama ya. Misalnya, aduh, saya lupa tadi, lupa kunci kantor. Di rumah ya kita nggak bisa tidur kadang-kadang gitu misalnya gitu. Itu kecemasan. Selanjutnya adalah trauma. Kalau trauma ini kita sering dengar mungkin karena orang itu di di dibully masa kecil misalnya atau diperlakukan buruk oleh teman, oleh keluarga, dihina dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan trauma dan itu juga bisa menimbulkan stres. Kita sering dengar misalnya stres karena trauma prajurit-prajurit Amerika sehabis perang Vietnam. Mereka banyak yang stres sehingga harus pergi ke psikiater.
Dan banyak hal-hal, banyak kisah-kisah lain mengenai stres ini. Nanti kita bahas. Pada dasarnya segala hal itu, semua stres ini tidak jauh dari loba dan dosa, ya. Tidak jauh dari loba dan dosa dan moha. Ya, loba dosa moha gitu. Ya, depresi dan bipolar. Ya, kemudian gangguan makan itu juga menyebabkan gangguan makan. Jadi orang eh, ada yang nggak nafsu, akhirnya nggak nafsu makan, nggak bisa makan dan sebagainya, itu karena stres. Kemudian bermasalah pada hubungan yang tadinya sebenarnya orang itu nggak ada masalah gitu, tapi kita sendiri karena stres kemudian kita yang jadi kemudian merusak hubungan tersebut. Marah, kemarahan. Kemudian ada juga judi. Judi juga eh, dimasukkan dalam masalah kejiwaan juga, masalah perilaku kejiwaan juga. Nah, kemudian penyalahgunaan obat. Ketika ada masalah, kemudian mereka lari ke obat-obatan. Kalau lari ke rokok mungkin masih ringan, tetapi kok obat-obatan atau obat-obatan terlarang itu yang menjadi masalah besar. Karena ketagihan yang ditimbulkan. Dan kemudian ada lagi masalah-masalah. Masalah-masalah ini menyebabkan sesudah depresi, stres, depresi, kemudian jadi schizofren. Jadi dia bisa bertambah lama bila tidak ditangani dengan baik, itu bisa bertambah lama tambah parah. Oleh karena itu kalau orang stres, kalau dia tidak mengenal meditasi misalnya, atau dia tidak mengenal eh, batinnya sendiri gitu, sebaiknya dibawa ke dokter, dibawa ke psikiatri. Seringkali kalau zaman dulu ya, orang keliru ke dokter syaraf dan psikiater. Kalau ada masalah-masalah seperti itu sebenarnya dibawa psikiater, jangan dibawa ke dokter syaraf karena dokter syaraf beda dengan psikiater. Bidang bidangnya beda. Nah, gejala perilaku negatif ini dikelompokkan ada 3 kelompok. Ada kelompok A yang saya kelompokkan A, B, dan C. Kelompok A, yang satu paranoid. Paranoid itu sifatnya selalu curiga kepada orang lain. Selalu curiga kepada hal-hal tertentu. Selalu eh, bawaannya curiga terus gitu, curigaan ya. Saya sering bilang. Itu paranoid. Kemudian selain curiga, dia juga cenderung defensif. Jadi nggak mau disalahin. Selalu dia eh, mencari kesalahan di orang lain. Selain dari defensif, juga agresif. Mereka cenderung agresif. Kemudian ya, dan juga argumentatif. Dalam hal ini apa? Misalnya kalau dia kita katakan begini-begini, oh enggak lah, ini kan begini-begini. Selalu cenderung argumentatif. Nah, kita mungkin juga semuanya ada gejala perilaku negatif itu, tetapi nggak sampai nggak sampai berat.
tapi ya nggak sampai paranoidnya tingkat berat. Paranoidnya ada tetap, tetapi ya mungkin ringan, tidak berat. Nah, orang paranoid, yang paranoid ini cenderung susah diajak kompromi. Diajak kompromi itu mereka cenderung menolak gitu, menolak diajak kompromi. Selalu dia menilai dari sisi pandangan dia sendiri. Ya. Yang kedua adalah skizoid. Kalau skizoid ini dia menjauh dari sosial. Jadi dia menyendiri, mengisolasi diri, nggak suka berteman, menghindar untuk menjalin hubungan, yang kayak gitu-gitu. Itu skizoid. Kita sering menemukan hal-hal yang seperti ini di lingkungan kita mungkin. Nah, ini juga kadarnya juga berbeda-beda setiap orang. Ada yang eh, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini harus dibedakan ya kalau dengan menjauh dari sosial meditasi ya. Meditasi itu bukan karena melarikan diri dari sosial, tetapi ya karena kebijaksanaan. Yaitu apa? Menganggap bahwa hal ini penting, baik untuk dilakukan. Yaitu bukan yang menjauh dari sosial, bukan yang menutup diri dari sosial, tetapi eh, sementara menjaga 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 apa? Menjaga diri untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya adalah skizotipal. Skizotipal ini takut berinteraksi dengan orang lain, kecuali keluarga dekat. Skizotipal ini kadang-kadang dia cenderung cemas dengan sosial. Mereka perilakunya kadang aneh, kadang dia percaya mistik dan klinik. Jadi, tapi di sini saya harus jelaskan, sesuatu orang yang percaya hal yang gaib, belum tentu dia klinik, belum tentu dia mistik. Ya kita mungkin percaya juga mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha dan para arahat, ya misalnya. Tetapi itu bukan klinik dan mistik, tapi hal-hal yang lain. Jadi itu terlepas dari benar atau tidaknya, kecenderungannya seperti itu skizotipal. Nah, selanjutnya adalah kelompok B. Kelompok B ini perilaku antisosial, cenderung antisosial, suka menipu. Jadi suka berbohong, suka menipu. Mereka itu cenderung bersikap bermusuhan. Mereka itu kayaknya maksudnya mudah tersinggung. Gitu. Kemudian juga manipulatif. Suka bohong itu suka menipu, suka berbohong, manipulatif. Dan mereka kurang bisa menahan diri. Mereka juga tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah perilaku antisosial. Ini semua adalah gejala-gejala perilaku negatif, termasuk gejala kejiwaan. Kalau dalam Buddhis di Abhidhamma itu ada disebutkan hal-hal, maksudnya perilaku-perilaku negatif itu dijelaskan juga. Cuma detailnya agak berbeda karena kita juga hidup
dalam situasi yang berbeda. Sehingga perilaku negatif manusia itu lebih kompleks kalau dibilang zaman sekarang. Karena apa? Zaman sekarang eh, kekotoran batin lebih tebal sehingga itu juga lebih kompleks masalah-masalah kejiwaan. Kemudian perilaku histrionik, kebalikan antisosial. Kalau histrionik ini penggoda, suka usilan, dramatis, terbuka. Jadi suka ya suka 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 usilan lah segala macam dan suka mencari kesenangan sendiri, suka godain orang dan sebagainya gitu. Itu perilaku histrionik. Kemudian ada lagi perilaku dalam kelompok B ini adalah perilaku ambang batas atau borderline. Borderline ini emosi nggak stabil, merasa tidak berharga, merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri, isolasi diri, ingin bunuh diri, dan sebagainya. Itu termasuk borderline. Jadi kalau ada orang yang berapa kali kita lihat mau bunuh diri gitu misalnya, itu histrion. Kemudian narsistik. Nah, kita mungkin tahu belakangan ini istilah narsis itu cukup terkenal ya. Narsis. Yaitu kalau orang narsis itu merasa dia hebat, ya, merasa dia agung, merasa dia super, merasa dia jago dan sebagainya, itu narsis. Pada umumnya orang yang narsis itu ingin dipuji, kemudian gila gelar, suka gelar, suka dipuji-puji gitu. Ya karena suka dipuji-puji, suka, ya, makanya dia jadi gila gelar. Suka menyuruh-nyuruh orang lain, bosi kalau dibilang ya. Kalau zaman sekarang dibilang bosi. Kemudian kurang empati. Maksudnya orang lain susah, bodo amat, yang penting saya hebat. Suka iri, karena menganggap kok dia bisa lebih begitu ya, saya belum begitu. Dia kok punya sekian, saya cuma punya sekian gitu. Nah akhirnya karena membandingkan itu, membanding-bandingkan, dia menjadi iri dan yang narsis ini selalu ingin dibenarkan, selalu mencari pembenaran, selalu merasa benar sendiri. Itu narsis. Nah itu kelompok B ya tadi, antisosial, histrionik, borderline, dan narsistik. Sekarang kelompok C. Ada perilaku avoidant, menghindar terhadap orang lain atau menghindar dari lingkungan sosial, avoidant. Kemudian takut dikritik, anti kritik. Kemudian merasa rendah diri. Inferiority complex ya, rendah diri. Kemudian obsesif kompulsif. Ini kalau dulu pernah um, kisah Mike Tyson ketika saya dulu sekali pertama kali mendengar istilah ini, itu apa? Dia suka memukul istrinya, itu dibilang karena penyakit perilaku ini yang disebut obsesif kompulsif, yaitu kecenderungan mengulang-ulang perbuatan yang disebabkan kecemasan. Jadi kalau misalnya mungkin
eh, si Mike Tyson itu takut istrinya kemudian main mata dengan orang lain sehingga dia cenderung selalu mukul setiap kali dia lihat hal yang tidak yang dianggap seperti mau main mata dia pukul gitu misalnya. Ada juga yang saya pernah ada saudara itu dari kecil dia selalu pembersih. Kalau saya sentuh, misalnya dia habis mandi, saya sentuh badannya atau ya punggungnya, dia akan mandi lagi. Karena dia nggak mungkin dia dia cuci. Kalau itu tangan dia cuci tangan. Kalau tangannya yang saya sentuh dia cuci tangan. Tapi kalau punggung dia akan mandi lagi sambil ngomel. Jadi sedemikian sedemikian apa eh, kita sering bilang seperti Parno begitu. Nah itu sebenarnya obsesi kompulsif. Nah dia sering cuci tangan, sering 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 ya itu tadi sering melakukan hal-hal yang yang membuat dia khawatir atau cemas. Dan cenderung yang ini dia suka mengatur ini mesti begini begini karena kecemasan dia itu. Kemudian dependent, perilaku ketergantungan. Nah, kalau yang dependent ini orangnya dia takut sendirian. Saya ada saudara juga yang takut dia sendirian. Dia sudah menikah punya anak, tapi kalau istrinya tidak tidur bersama dia ketakutan. Jadi perlu ada orang yang menemani dia. Nah, ini anak kecil, umumnya banyak yang begitu. Tetapi sesudah dewasa ya berangsur-angsur berkurang. Tetapi orang dewasa juga banyak yang masih begitu. Mungkin nggak bilang banyak, tapi ada yang begitu. Nah, em, kadang-kadang dibarengi perilaku ketergantungan ini dibarengi juga dengan mudah tersinggung kalau orang lain tidak sependapat dengan dia, atau dia merasa takut ditinggalkan dalam hal-hal tertentu. Jadi eh, dia selalu tidak mau ditinggalkan, tidak mau sendirian. Itu adalah eh, perilaku negatif golongan C. Jadi avoidant, kompulsif, dan dependent. Oke. Nah, jadi penyebab depresi itu ada banyak hal, yaitu traumatis, stres berkepanjangan, faktor genetis, genetika, tipe kepribadian. Nah, bisa juga disebabkan gangguan keseimbangan senyawa kimia di otak. Itu bisa juga disebabkan hal-hal demikian. Kemudian gangguan hormon. Nah, kalau gangguan keseimbangan senyawa senyawa kimia di otak itu ya harus diobati dengan obat ya, bukan dengan meditasi. Kemudian demikian gangguan hormonal itu harus diperbaiki dengan pengobatan. Konsumsi obat-obatan dan zat psikoaktif. Nah, kalau konsumsi obat-obatan dan zat psikoaktif ini itu bisa ditangani dari dua hal, yaitu ketagihan secara jasmani, keracunan tubuh yang disebabkan keseringan keseringan mengkonsumsi itu harus diobati dengan obat, bisa herbal ataupun farmasi. Tapi itu keracunannya obat itu. Tapi untuk adiktif secara batin itu bisa dengan meditasi. Kemudian paparan masalah sosial,
Kemudian masalah tiroid atau defisit C, itu juga bisa menyebabkan depresi. Nah, berikut adalah jenis-jenis obat menurut kedokteran, yaitu yang biasanya umumnya digunakan ini, antidepresi, kemudian antipsikotik, itu mengobati halusinasi, delusi, dan sebagainya, skizo dan bipolar. Kemudian obat penenang, sedatif, untuk meredakan kecemasan dan tak bisa tidur. Kemudian hipnotik, yaitu obat tidur, maksudnya supaya tidur lama, tidurnya nyenyak gitu. Kemudian penstabilisasi emosi untuk bipolar. Kemudian untuk stimulan untuk yang tidak bisa konsentrasi, gelisah, dan hiperaktif. Ya, oke. Nah, mengenai ini saya bukan bukan seorang psikiater, jadi saya membahas ini semampu saya. Tetapi pada dasarnya begini, semua kita bisa lihat, semua perilaku negatif itu pada dasarnya dilihat dari sisi eh, loba dosa moha, umumnya itu. Contoh satu ya, misalnya kecemasan. Kecemasan itu apa? Ya loba. Dia ingin segala sesuatu sesuai. Eh, sesuatu itu jadi memuaskan diri dia. Trauma. Trauma itu karena penolakan-penolakan, keadaan yang tidak menyenangkan, itu dosa. Depresi, bipolar, ketidakstabilan emosi itu juga bisa disebabkan oleh sebab itu, yaitu apa? Menolak atau menggenggam, ya. Gangguan makan juga begitu, menolak atau menggenggam. Masalah hubungan, kemarahan, judi juga masalah loba. Penyalahgunaan obat juga loba. Schizofren itu delusi, ya. Itu juga bisa tergantung, itu bisa loba atau dosa, moha. Jadi eh, bisa loba, dosa, moha, ya, antara tiga itu. Schizofren umumnya ya karena moha juga, ya, moha. Nah, kemudian mengenai kelompok A tadi, paranoid, skizoid, skizotipal, semuanya kalau kita runut kelompok A, kelompok B maupun kelompok C, semuanya kita runut adalah tiga itu: menolak, menggenggam, atau tidak menyadari, atau bisa juga delusi atau kegelapan, um, apa, atau tidak menyadari lah, gitu. Ketidaktahuan, ketidaktahuan akan kemunculan itulah moha sebenarnya. Kemunculan dari berbagai hal ini. Nah, ketika kita tidak menyadari kemunculan hal-hal ini, perilaku negatif dan sebagainya, maka itu akan bertambah lama, bertambah membesar, seperti api yang dibiarkan. Oke. Jenis-jenis obat yang telah disebutkan tadi hanya meredakan atau meredakan gejala atau menyembuhkan gejala, tetapi tidak bisa mengobati akar masalah. Jadi kalau misalnya eh, nggak bisa tidur, dikasih obat tidur, kayak begitu. Ya, sekarang saya eh,
Sekarang kita teruskan. Mungkin saya beri kesempatan bertanya dua orang. Silakan. Eh, ada satu Ya. nih, satu. Eh, ini adalah bagaimana meningkatkan sati, mindfulness mungkin ya. Kalau kita depresi, Ya. kalau kita depresi, sering ketika kita depresi malah sati itu melemah sebenarnya. Hmm, oke. Ya, begini. Kadang-kadang sati itu bukan satinya lemah. Depresinya memang depresinya yang menguat. Depresinya yang menguat sehingga satinya melemah. Itu apa? Dia kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana cara mengatasi itu ya guru meditasi yang bisa mengajarkan. Tapi begini, eh, depresi disebabkan oleh pikiran kita berkelana. Kita tidak tidak selalu dalam keadaan fokus. Seringkali kita berpikir berpikir terus hal-hal itu nanti ini kenapa nanti begitu penyebabnya nanti begini dan sebagainya sehingga kita tidak fokus dan kita tidak konsentrasi. Semakin banyak kita begitu ya semakin kurang konsentrasi kita ya otomatis itu adalah kebalikannya gitu ya. Nanti juga saya bahas lagi lebih dalam di nanti ketika cara pengobatan ini sesudah ini kita sudah bagian psikiatri sudah selesai, bagian nanti pengobatan. Ya boleh dilanjut dulu aja Pak Fabian. Ini soalnya pertanyaannya Oke, berhubungan sama baik ya. neurobiologis. Maksudnya bagaimana pikiran Ya, itu, maksudnya meditasi itu mempengaruhi bagaimana cara otak merespon stres loh. Itu mungkin cara pengobatan tadi ya, baik. termasuk kan ya. Ah, Ya, oke, baik, saya teruskan. Jadi, beda sudah dibilang tadi, psikiatri itu menyembuhkan gejala atau meredakan gejala, tapi tidak mengangkat masalah, mencabut masalah. Kalau meditasi mencabut masalah, sehingga gejala otomatis hilang juga. Saya ada beberapa ketemu beberapa orang eh, yang teratasi masalahnya dan mereka tidak perlu minum obat. Ya, ini yang perlu diingat tadi yang saya menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya bagaimana mulai meditasi kalau pasien sedang sedang mengalami gejala atau simptomnya sedang menguat, yaitu terlebih dahulu ya harus kerjasama dengan dokter. Dalam hal ini kita misalnya klinik klinik penyembuhan stres dan depresi itu tetap harus ada dokter psikiatri. Karena apa? Karena ada yang ringan dan berat, ringan sedang berat. Kalau yang berat itu tetap harus minum obat atau disuntik. Jadi supaya dia kembali kepada realitas, supaya dia lebih bisa fokus. Karena sudah parah sekali itu kita ngomong pun mereka nggak dengar gitu. Mereka saking kesulitan berkonsentrasi sehingga apa yang kita omongkan pun mereka tidak dengar. Mereka hanya bermain dengan pikirannya sendiri. Oleh karena itu perlu seorang psikiater dalam suatu klinik pengobatan seperti yang menggabungkan antara psikiatri dan meditasi harus ada seorang psikiater tetap selain dari guru meditasi ya. Jadi kemudian psikiater mengatasi gejalanya dulu misalnya memberi obat, memberi suntikan beberapa lama sampai kemudian
dilihat sudah cukup bisa, sudah dibilang oke, biasanya psikiater yang lebih ngerti. Tapi dia bilang oke, nah kemudian baru kembali ke memulai meditasi. Dan itu pun tidak boleh sekaligus yang berat-berat, dengan yang ringan-ringan. Yaitu apa? Guru meditasinya harus mereka tahu masalah, sudah tahu masalahnya begini-begini, dan kemudian mereka berusaha menarik minat. Biasanya menarik minat ini yang perlu guru meditasi dorong. Umpamanya kasih yang ringan. Eh, Misalnya dia bilang, coba kamu sadari ini aja. Kalau menarik nafas, kamu sadar tuh tahu yang mana keluar, ketika keluar dan masuk. Coba bisa berapa lama kemudian misalnya begitu. Berapa lama tanpa tanpa berpikir yang lain. Nah, cara-cara meyakinkan pasien itu harus dengan cara-cara yang mereka bisa terima. Jadi mereka mengatakan, "Oh, ya, sehingga dia tertarik. Apa susahnya sih perhatikan kapan keluar, kapan masuk, menyadari kapan keluar, kapan masuk." Nah, kemudian bisa ditambah lagi. Nah, kalau kamu keluar, coba kamu sebutkan keluar. Ketika masuk, kamu sadar ketika menarik nafas, sebutkan masuk. Nah, coba misalnya, coba 10 menit misalnya, atau 5 menit. Jadi itu mereka ini dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Nah, ketika dia mulai lemah, mulai kurang bisa berkonsentrasi, kemudian dibiarkan istirahat dulu. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, dan untuk sementaranya obat masih jalan terus. Tapi ada kasus-kasus, ini kasus-kasus, mereka yang stres berat, tetapi masih bukan nggak bisa. Mereka bisa menerima instruksi gitu. Mau mendengarkan. Nah, ini yang lebih mudah. Saya pernah ada kejadian dulu satu orang. Jadi ketika itu orang itu datang ke konsultasi. Dia share ke saya. Saya sudah dia bilang saya ingin belajar vipassana. Kemudian saya berikan petunjuk begini, oh oke, kamu berlatih begini 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 begini. Mulai meditasi. Diam, nggak bicara. Ini udah lama, udah lebih dari 10 tahun. Ketika itu pada hari kedua atau hari ketiga dia datang pagi-pagi. Dia datang ke tempat makan, itu datangnya terlambat, udah jam 7. Kan biasanya makan jam 6 pagi-pagi dalam ketika meditasi. Dia datang, langsung dia minta maaf. Pak, maaf ya, saya terlambat, dia bilang. Oh ya, saya bilang, kenapa? Terus dia uraikan, dia stres karena di diteror oleh orang. Selama ini dia tidur itu sejam tidur, terus terbangun. Sejam tidur, terus terbangun. Jadi malam itu dia paling tidur sejam, nanti terbangun lagi. Nanti nggak bisa tidur. Nanti tertidur lagi, ngantuk sejam, tertidur, bangun lagi gitu. Nah, pada hari itu, pada malam sebelumnya itu, dia bilang, semalam saya tidur nggak bangun-bangun sampai tadi pagi. Nah, bayangkan meditasi cuma berapa hari, dia bisa tidur nyenyak. Itu karena apa? Karena eh, batin yang fokus, orang yang terkonsentrasi, dia tidurnya nyenyak memang. Tidurnya mudah. Ah, iya. Nah, Kenapa? banyak juga Apa? banyak Iya, juga ini lagi orang-orang denger.
Ya, ya. Banyak juga orang-orang yang bermeditasi, kemudian dia eh, yang tadinya minum obat tidur, udah nggak perlu minum obat tidur. Itu banyak kasus. Jadi orang cerita kepada saya langsung, dulu saya tidur tuh, waduh, minum 1-2 butir nggak cukup, dia bilang. Sekarang saya udah nggak minum lagi, nggak minum obat lagi, dia bilang. Ya, jadi untuk kasus-kasus insomnia itu banyak kasusnya. Nanti Ibu yang tadi bertanya, eh, saya beri kesempatan ya. Itu saya jelaskan lagi. Jadi dokter meditasi juga harus mengamati secara khusus perkembangannya. Kalau bagi yang susah konsentrasi atau cenderung halusinasi, mungkin bisa dimulai dengan samatha dulu. Mereka harus diarahkan, pikirannya harus diarahkan untuk berkonsentrasi, untuk diarahkan untuk memperhatikan, untuk fokus pada satu objek. Dan objeknya sebaiknya jangan yang sifatnya membuat dia jadi menghayal. Misalnya membayangkan sesuatu, membayangkan apa gitu, itu kurang kurang apa? Tidak dianjurkan untuk seperti itu. Malah dia harusnya seperti misalnya memperhatikan nafas, itu yang baik. Kalau yang bisa konsentrasi, tapi mereka ada masalah-masalah tertentu atau kelainan sifat, atau bisa vipassana, langsung vipassana. Tapi kemajuan kemajuan orang itu semua ini, kemajuan dari pasien atau meditator itu tetap tergantung dari kerendah hatian mereka, kerendahan. Kalau yang tinggi hati memang agak susah. Karena apa? Kalau mereka tidak mendengar yang di bimbingan dari instruktur, maka akan susah mereka sembuh. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya saya jelaskan apa itu samatha bhavana. Arti samatha bhavana itu ketenangan. Bhavana berarti pengembangan batin. Jadi pengembangan batin untuk ke arah ketenangan, ke arah fokus, konsentrasi ke fokus. Dan batin yang fokus menimbulkan ketenangan. Orang yang tenang batinnya, orang yang fokus, dia akan tidurnya nyenyak. Walaupun tidurnya hanya sebentar, tetapi nyenyak. Nah, kemudian arti saya. Jadi objek-objek samatha apa? Sang Buddha ada mengajarkan 40 objek meditasi, tetapi yang tidak semua itu yang dianjurkan untuk mereka-mereka yang menghadapi masalah-masalah berat, masalah-masalah stres atau depresi berat. Apalagi kalau halusinasi atau delusi, itu sebaiknya jangan yang sifatnya membayangkan gitu. Misalnya membayangkan dewa atau apa gitu. Nah, kalau objek samatha yaitu ya misalnya anapanasati boleh. Kemudian apakah itu vipassana bhavana? Vipassana bhavana adalah vipassana berasal dari kata vipassati, yaitu mengamati dengan jernih, dengan jelas. Bhavana berarti eh, pengembangan batin. Jadi vipassana bhavana adalah pengembangan batin mengamati dengan jernih atau jelas. Ketika dulu saya berapa kali me- me- apa, menerjemahkan untuk guru-guru meditasi,
selalu saya berusaha menekankan kepada meditator bahwa dalam meditasi kita harus fokus itu adalah dalam vipassana itu mengamati dengan penuh perhatian, aktif, dengan tajam dan dengan detail, sedetail mungkin. Jadi sehingga perhatian itu kita itu tidak melantur ke sana kemari, berkelana ke sana kemari, karena kita mengarahkan batin untuk memperhatikan, kesadaran untuk memperhatikan dengan tajam, dengan jelas, dengan jernih, dengan detail setiap fenomena yang muncul pada batin dan jasmani. Nah, mereka yang eh, mereka yang mereka yang mengikuti seperti itu dengan cara meditasi seperti itu, mudah-mudahan bisa dengan cepat mendapatkan pandangan-pandangan terang. Dalam hal ini maksudnya nyana-nyana. Nah, tadi saya udah singgung mengenai bagaimana langkah awal sebelum memulai meditasi, terapi meditasi ini. Psikiater harus memastikan bahwa pasien sudah bisa memulai meditasi. Jadi dianggap udah oke nih, ya. Oke, baru diserahkan kepada instruktur meditasi. Kemudian instruktur mengarahkan arah meditasi yang sesuai dengan dengan pasien tadi, bisa samatha atau vipassana. Nah, kalau instrukturnya hanya mengerti vipassana atau hanya mengerti samatha, maka yang samatha ya diberikan kepada instruktur samatha, yang vipassana instruktur vipassana. Nah, di sini yang harus diingat, ketika berlatih itu, pasien bisa kambuh ketika dia kehilangan kontrol. Nah, kenapa ya? Bisa dimaklumi kenapa bisa kambuh, karena mereka belum terbiasa untuk melihat, berkonsentrasi, untuk bagaimana memanage batinnya sendiri, bagaimana memanage perhatian, kesadarannya, sehingga kadang-kadang dia terbawa, sehingga dia kemudian stres lagi atau depresi lagi. Dalam hal ini, eh, persamaan di antara samatha atau vipassana adalah membuat batin tidak terbawa oleh fenomena-fenomena batin yang muncul. Pada intinya itu. Nah, jadi guru meditasi harus eh, berusaha mengarahkan sehingga mereka benar-benar mengerti cara memanage batin mereka sendiri. Sehingga mereka bisa konsentrasi fokus. Dan dengan demikian terbebas dari masalah-masalah depresi, stres, dan sebagainya, dan mereka maju lebih lanjut dalam pengembangan batin mereka. Nah, kalau pasien jadi kalau perlu istirahat. Nah, pengurus instruktur dan pengurus klinik itu ya harus toleran dan fleksibel, karena kadang-kadang dalam meditasi itu orang mudah tersinggung. Jadi dia harus sabar, toleran, dan fleksibel. Ya, kurang lebih begitu. Nah, udah selesai bahannya. Nah, sekarang saya persilahkan kalau yang ingin bertanya. Ya, baik, terima kasih Pak Fabian. Bahannya sudah selesai. Teman-teman silakan untuk mengetikkan di kolom chat lagi jika mau bertanya kepada narasumber kita. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Teman-teman yang di YouTube, bergabung di YouTube, boleh mengetikkan di live chat. Nanti akan difasilitasi oleh panitia yang bertugas untuk memantau di channel YouTube. Ini ada pertanyaan satu, Pak. Apakah ada metode yang dengan meditasi dan sepenuhnya bebas dari psikiater atau tidak perlu bantuan profesional mungkin maksudnya, Pak?
Nah, jadi begini, kalau memang sesudah awal-awal ini psikiater atau profesional itu diperlukan awal-awal. Kita tidak mungkin mengajarkan orang meditasi pada seseorang yang katakanlah istilahnya full blown schizophren. Jangankan untuk mendengar, melihat kita pun mereka nggak mau. Bagaimana kita mengajarkan mereka meditasi itu tidak mungkin. Jadi caranya adalah dengan ke psikiater dulu, diobati dulu gejalanya, simptomnya diperbaiki dulu. Baru kemudian perlahan-lahan mulai dengan perlahan-lahan mulai dibimbing untuk mereka bisa semakin fokus, semakin tidak mudah terseret sehingga mereka akan lebih semakin lama semakin kuat terhadap eh, serangan kambuhan dari schizofrenia itu begitu. Jadi bukannya berarti kita nggak ini, kita tetap perlu. Kalau sudah sembuh, sudah benar-benar sembuh masalahnya akarnya, nanti kita nggak perlu minum obat. Dikatakan di dalam eh, komentar bahwa mereka yang berlatih meditasi itu mengalami pemurnian batin dan jasmani. Pada akhirnya gitu. Tetapi untuk mereka yang awal ya tetap harus kalau kalau keadaannya tidak memungkinkan tetap harus diobati dulu oleh dokter gitu. Gitu ya Pak ya. Iya, baik. Ya, Jadi apakah sudah cukup jadi jawabannya? peran dari profesional itu tetap penting ya, tetap perlu ya. Saat- Ini yang tadi ada masuk pertanyaan, maaf sebentar saya cari dulu. Itu yang tadi yang tentang eh, apa yang masalah neurobiologis itu. Bagaimana meditasi membantu mengubah cara otak merespon stres dan depresi secara neurobiologis maksudnya. Apakah memang meditasi itu bisa bisa mengubah struktur tubuh atau bisa mengubah apa yang akan dihasilkan tubuh, mungkin hormonnya lah atau mungkin zat-zat tertentu gitu mungkin maksudnya Pak ya. Ya, begini. Em, ini pernah ada di dalam jurnal ilmiah dikatakan bahwa meditasi itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Jadi begini, bukan hanya masalah batin. Kalau masalah batin itu jelas. Karena misalnya samatha, kita jelas diarahkan untuk selalu fokus gitu. Kalau batin kita selalu fokus, nggak mungkin kita berdelusi. Nggak akan muncul halusinasi. Kalau kita benar-benar fokus intens, nggak mungkin muncul delusi atau halusinasi. Intinya itu. Tapi mereka yang masih lemah konsentrasinya yang bisa muncul delusi atau halusinasi. Ya. Nah, bagaimana itu mempengaruhi kimia tubuh? Begini, ada kaitan antara pikiran batin dengan jantung. Ya. Ini salah satu contoh. Apabila kita marah, jantung kita berdegup kencang, ya kan? Apabila kita tenang damai, jantungnya berdegup dengan tenang, dengan pelan tenang. Gitu. Nah, pengaruhnya apa? Kalau jantung berdegup kencang, kemudian terjadi pemaksaan pada pemaksaan eh, darah dipaksakan dipompa, sehingga bisa mempengaruhi masalah-masalah yang ada di dalam metabolisme tubuh. Nah, tetapi kalau kita dalam keadaan damai, tenang, kemudian jantung memompa dengan baik, dengan teratur, maka itu bisa membuat membuat eh,
metabolisme jadi bagus. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah imunitas kita meningkat. Kita lebih tahan terhadap penyakit, kita lebih eh, ya lebih tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Banyak kasus kesembuhan ada di satu buku yang pernah saya baca dan terjemahkan. Saya edit buku terjemahan yaitu Dhamma Terapi, di mana banyak kasus-kasus orang sembuh sesudah berlatih Vipassana. Sakit-sakit fisiknya, tumornya sembuh, ada yang malaria, ada yang berbagai macam. Bahkan ada juga yang diguna juga sembuh. Begitu. Ya, silakan kamu. Apakah udah menjawab? Memang ada hubungan, Pak ya. Jadi sebenarnya fisik Iya, mempengaruhi batin, dan batin juga ada hubungan dengan fisik, berarti, Pak ya. fisik benar. Hmm. Oke. Mungkin Pak Fabian bisa memberikan eh, atau berdasarkan pengalaman Pak Fabian sendiri, mungkin sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan meditasi untuk mengatasi stres dan depresi ini, sebenarnya tantangan terbesarnya tuh apa sih, Pak ya? Dan ada tips cara untuk menghadapinya nggak tuh, untuk mengurangi tantangan ini gitu? Ya, begini. Kalau kalau samatha tadi menghindar dia. Jadi ada fenomena batin apapun muncul menghindar. Tapi kalau samatha justru menghadapi. Nah, inilah dikatakan bahwa samatha itu ke arah menghancurkan kekotoran batin. Karena apa? Dia menghadapi. Dan dengan menghadapi, dia melihat sendiri masalah dari batinnya sendiri. Jadi gini, misalnya ada suatu hal yang tidak kita sukai. Cara metode Vipassana itu sendiri adalah mencabut kekotoran batin sebenarnya. Membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Umpamanya begini, biasanya kalau eh, kita tidak perasaan tidak suka, itu kan suatu perilaku negatif, ya kan? Dan itu juga bisa stres itu juga bisa karena tidak suka. Dia stres karena misalnya eh, dia di sekolah selalu dibully, dia menolak itu, gitu. Nah, batinnya selalu menolak, ya. Batinnya selalu menolak. Itu ketika meditasi nanti muncul, dia akan menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, meditasi Vipassana sendiri berusaha melihat munculan itu secara netral, tidak menolak atau tidak menerima. Dalam salah satu ada satu sutta yang menggambarkan itu dalam Bahya Sutta dikatakan melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar, berpikir hanya melihat pikiran itu. Kemudian merasa hanya merasa. Jadi tidak mengomentari apapun yang muncul. Kenapa orang stres? Karena dia mengomentari. Intinya adalah itu. Dia mengomentari apapun batinnya yang muncul. Semakin rajin, semakin sering, semakin rajin dia mengomentari kemunculan kemunculan itu, maka dia akan semakin stres. Cara untuk melepaskan diri dari stres itu adalah dengan netral. Bagaimana netral itu bisa dipertahankan terus-menerus? Ya dengan dilatih. Itulah gunanya berlatih meditasi Vipassana. Ketika dia tambah lama, tambah mampu melihat secara netral, sehingga kemungkinan kambuh itu akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Akhirnya nggak muncul. Begitu, oke. Eh, bisa diterima nggak logikanya? Bisa, bisa, bisa. Baik, terima kasih, Pak. Eh, ini waktu Ya, sudah pukul 9. Ini mudah-mudahan jadi pertanyaan terakhir. Ya. Eh, ya.
Apakah jadi gini Pak, misalnya tadi kan Bapak ada sebutkan tuh ada gangguan-gangguan yang tipe A, tipe B, tipe C itu tadi Pak ya. Apakah Iya, untuk gangguan-gangguan jenis yang A tuh mungkin ada 4 atau yang B ada berapa, yang C ada berapa itu ya. Itu untuk gangguan spesifik seperti iya. itu, apakah ada meditasi khususnya gitu? Misalnya gangguan tadi Pak, misalnya gangguan sosial, antisosial tuh mungkin cocoknya meditasinya apa gitu, objeknya apa gitu. Ada yang ya, seperti itu nggak Pak? ya kalau antisosial dia mungkin lebih bagus mungkin untuk samatha, saya rasa ya, samatha dulu. Dia karena memang cocok dengan diri dia. Dia tidak mau eh, belum mau gitu melihat melihat masalah-masalah gitu. Nah, kalau ada orang yang memang sering mengikuti masalah-masalah batin, nah itu lebih cocok ke Vipassana. Tapi pada umumnya begini, kalau konsentrasinya udah lebih baik, baru diarahkan untuk Vipassana. Jadi karena gini, em, ketika Vipassana, bagi mereka yang belum berpengalaman, mudah sekali terseret. Tanpa dia sadari terseret itu. Nah, kalau samatha itu lebih mudah untuk melepaskan dulu semuanya gitu. Maksudnya hanya fokus. Nah, kalau Vipassana ini fokusnya adalah dengan memperhatikan fenomena yang muncul. Jadi ada orang tertentu yang memang kecenderungan tertentu yang memang cocok ke Vipassana. Mereka yang cukup cerdas biasanya, mereka cerdas, mereka eh, cukup analitis, tetapi tidak overtly, tidak terlalu analitis sehingga sering berimajinasi, nggak sampai begitu. Tetapi mereka cukup analitis. Gitu. Nah itu lebih cocok mungkin Vipassana. Eh, kalau kalau hmm, buku-buku buku-buku panduan dalam kata-kata uh, Sutta Abhidhamma dan kata-kata itu lebih cenderung secara ini basic gitu ya. Secara maksudnya kalau sifat secara umumnya demikian, maka ini demikian. Nah, kalau ini kan khusus kita membahas depresi, kemudian stres, depresi, schizofren, yang itu tidak dibahas eh, tidak dibahas secara detail dalam panduan buku Abhidhamma maupun Samatha maupun komentarinya. Tapi ada disinggung juga misalnya kisah Patacara eh, yang kehilangan orang tua, suami, dan anak-anaknya pada waktu hampir bersamaan sehingga menjadi gila ada. Tetapi tetapi kan itu bisa dikatakan karena yang dihadapi itu Sang Buddha gitu, Sang Buddha dengan mudah gitu. Tetapi tidak dijelaskan juga bagaimana kalau kasus-kasus yang lain kan banyak tidak dijelaskan juga gitu. Nah, ini bagaimana mengadaptasi itu untuk keperluan-keperluan seperti ini, metode meditasi. Ya, gitu Iya, Pak Mul. baik. Ya, Terima kasih Pak Fabian. Jadi sebenarnya masih banyak ya. Ini cuma gambaran, bisa dibilang di gambaran umum ya. Jadi masih banyak hal yang perlu digali bisa lebih detail sebenarnya. Dan sebagai kira-kira meditasi itu eh, terbukti ya, berarti dapat menjadi alat yang
cukup efektif mungkin ya untuk mengatasi stres dan depresi mungkin. Lalu praktik meditasi membantu orang lebih sadar akan pikiran dan perasaan mereka, sehingga sebenarnya meditasi itu mampu menjadi manajemen emosional ya. Reaksi emosi kita tuh bisa diatur, bisa dikelola dengan lebih baik. Ya, jadi untuk melepaskan diri Benar-benar. pola pikir negatif, mengurangi kecemasan yang berlebihan, dan bahkan meditasi itu langsung ke akarnya ya. Menjadi kalau misalnya dengan Vipassana terutama ya dengan melihat sebagaimana adanya itu yang sering dipakai oleh para teman-teman kita itu, melihat sebagaimana adanya bahwa segala sesuatu itu fenomenanya ada anicca, dukkha, dan anatta, itu menjadi akar yang bisa dicabut bahkannya dengan meditasi daripada sekedar hanya eh, terapi pengobatan yang hanya mengurangi gejala ya. Namun perlu Benar-benar. perlu teman-teman juga mungkin sadari bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, tentu meditasi ini perlu rutin dilakukan ya. Mungkin bisa dengan Ya, pendekatan lain seperti terapi psikologis atau pengobatan dari para profesional, tentu perlu untuk meredakan gejala yang memang sudah sangat mengganggu ya. Sehingga nanti ya, meditasi menjadi lebih mudah dibandingkan daripada kita stresnya luar biasa berat, depresinya berat, udah kronis tapi kita meditasi gitu kan. Biasanya itu hasilnya kurang ya. Jadi, eh, jadi, ya. Nah. Jadi tugasnya psikiater dalam hal ini apa? Yaitu membuat lebih kondusif untuk meditasi gitu. Pasien tersebut diobati supaya dia menjadi kondusif untuk meditasi, bermeditasi gitu loh. Dengan mengobati atau mengurangi gejalanya. baik. Itu Ya, jadi tujuan dari dari psikiater. atau mungkin terapi psikologi ya, mungkin itu artinya memberikan zona yang Ya, lebih tapi nyaman ya, untuk melakukan eh, meditasi lebih baik sebenarnya ya. Begitu kira-kira ya jadi Pak, kondusif. lebih kondusif. Baik, terima kasih Pak Fabian atas pembabaran malam ini, sangat memberikan kita pengetahuan bahwa ada loh eh, meditasi itu nggak hanya sekedar yang digembar-gemborkan untuk mencapai kesucian, mencapai ketenangan batin, ternyata bisa juga dipakai untuk hal-hal yang lebih duniawi mungkin ya, seperti mengurangi stres, membantu kehidupan kita lebih baik lagi, kualitas hidup yang lebih baik lagi. Tentunya dengan kualitas hidup yang lebih baik, batin ini akan lebih mudah diarahkan ke arah yang benar, sehingga untuk mencabut akar masalah dari kehidupan kita ini, yaitu loba, dosa, dan moha, menjadi lebih kondusif. Baik, terima kasih Pak Fabian atas sharingnya pada malam ini, luar biasa. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu atas pembabarannya yang luar Juga. biasa. Kita eh, kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang saya yakin akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sekali lagi, Ya, teman-teman, ya, sesi kita pada malam ini sudah mencapai akhir, ya kan? Waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali bersama Pak Fabian menggali lebih dalam tentang meditasi. Dan kayaknya Pak Fabian ini memang eksperimental meditasi. Jadi banyak sebenarnya hal-hal mungkin. saya berharap kita memiliki klinik terapi seperti itu. Maksudnya, Baik, jadi ada instruktur meditasinya, ada ada psikiaternya, psikiaternya kemudian gitu ya. untuk mereka yang mengalami masalah-masalah itu bisa berobat demikian. Betul. Saya berharap Baik. bisa suatu ketika bisa ada untuk. Baik, ada ide bagi teman-teman memang yang memiliki sumber daya, ya kan? Ini ada satu program yang mulia, yang bagus sekali ya untuk membantu mereka mengatasi stres dan depresi, baik dari sisi pengobatan secara psikologi dengan profesional dari psikiater, dan kemudian juga dari sisi pengembangan batin atau meditasi. Mungkin teman-teman bisa memikirkan, bisa mungkin mulai untuk membuat wacana atau membuat membuat rancangan mungkin yang lebih baik. Nah, nanti teman-teman bisa eh, mewujudkan tujuan mulia ini. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara. Mari kita bersama-sama beranjali. Mungkin kita telah
melakukan banyak sekali perbuatan baik sejak kita bangun tidur dari pagi hingga saat ini yang sekitar 2 jam kita mendengarkan dhamma, ya kan? Tentunya banyak sekali kehendak-kehendak baik, hasil-hasil baik yang sudah kita kumpulkan, dan tentunya mari kita salurkan, mari kita eh, tebarkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang membutuhkan, kepada para makhluk yang membutuhkan. Semoga jasa kebajikan ini dapat menjadi inspirasi bagi mereka juga untuk melakukan kebajikan. Izinkan saya untuk membacakan Parita Patidana kepada panitia, dimohon untuk menampilkan slide-nya. Punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me ca pia dithawa anye maja tawerino Sata titanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayung Maya dina napunya nang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kemapadan capapontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tetap beranjali, akan saya tutup dengan membacakan nama Karapata kembali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa bagi kesejahteraan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita saksikan beberapa info untuk kegiatan ke depan. Baik, terima kasih teman-teman yang Ibu Bapak Romo Ramani yang telah setia sampai akhir di penghujung acara. Jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kita di hari Senin tanggal 16 Desember 2024 bersama Dhammasakaca Online akan menghadirkan narasumber Romo Kennedy Siswanto tentang seni hidup bahagia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Romo Kennedy bisa menjadi resolusi tahun baru kita, supaya hidup kita di 2025 menjadi lebih bahagia tentunya. Bahagia di mana loba dosa dan mohanya semakin terkikis. Baik, terima kasih atas perhatian Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Juga terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber kita Pak Fabian Chandra atas sharingnya. Demikian acara kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
akhir kata Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.